teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nisa Sadila Sofa dari Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Analis Kesehatan, Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik dengan nomor induk mahasiswa P13374343210031. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang PUEBI. Apa sih PUEBI itu? Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat check it out. Baik teman-teman, ternyata PUEBI ini adalah singkatan loh dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Lalu ada apa saja sih? Pertama kita punya definisi dari PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tentang ejaan. Dan ada 4 poin penting nih yang harus kita ketahui. Yang pertama, pemakaian huruf, kemudian penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Pemakaian huruf, yang pertama ada huruf abjad terdiri dari 26 huruf, kemudian huruf vokal terdiri dari 5 huruf, dan huruf konsonan terdiri dari 21 huruf. Selanjutnya ada huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu I, AU, E, dan O. Dan ada gabungan huruf konsonan diantaranya KH, NG, NY, dan SY. Contoh kalimatnya itu khusus, musyawarah, dan senang. Dan ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Namun, huruf kapital tidak dapat digunakan sebagai huruf pertama nama jenis atau satuan ukuran dan yang bermakna anak dari. Dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang termasuk gelar akademik. Sebagai huruf unsur nama gelar kehormatan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai nama orang tertentu. Sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, namun jika yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis kapital. Dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari-hari besar atau hari raya, dan juga peristiwa atau sejarah. Dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, dipakai sebagai huruf pertama semua kata. Sebagai huruf pertama setiap kata di dalam buku, karangan, artikel, makalah, serta nama majalah dan surat kabar. Huruf pertama unsur singkatan gelar, dipakai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Ada huruf miring yang dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau asing, namun jika nama tidak perlu dimiringkan. Kemudian ada huruf tebal yang dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan. Berikutnya ada penulisan kata, di mana ada kata dasar yang ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya saya pergi ke sekolah. Selanjutnya ada kata berimbuhan atau dapat disebut dengan afiks, adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan atau afiksasi. Kemudian selanjutnya ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Ini ada gabungan kata yang memuat unsur gabungan kata yang lazim disebut dengan kata majemuk
termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Lalu gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis rangkai. Kemudian gabungan kata yang sudah padu ditulis rangkai. Dalam kata, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Selanjutnya ada kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kemudian ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkaian dengan kata yang mendahuluinya. Dan akronim adalah kependekan dari kata atau gabungan kata. Singkatan dilapalkan huruf per huruf, akronim dilapalkan sebagai suku kata. Teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan dalam perincian. Pada awal kalimat ditulis dengan huruf, dan jika tidak dapat dinyatakan dengan satu dua kata, susunan kalimatnya dapat diubah. Menunjukkan bilangan yang besar dapat ditulis dengan huruf. Kemudian angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang dan nilai uang. Kata gantiku, kau, ku, modanya. Kata gantiku dan kau ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Ada kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya ada pemakaian tanda baca, di antaranya ada titik. Titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik. Tanda titik juga dipakai dalam daftar pustaka. Dan selanjutnya ada tanda koma, dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Koma juga dipakai sebelum kata penghubung dan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Koma juga dipakai di belakang ungkapan penghubung antar kalimat dan juga dipakai sesudah atau sebelum tanda seru. Kemudian, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Koma juga dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka dan dipakai bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademik, kemudian dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen. Ada tanda titik koma yang dipakai sebagai kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa dan dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Nah, kemudian ada tanda titik dua yang dipakai pada akhir suatu pernyataan dan dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Lalu dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan dan juga dipakai di antara jilid atau nomor. Ada kata hubung yang dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris, juga dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Kemudian dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dan juga dipakai untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Ada tanda pisah yang dapat digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Dipakai untuk menegaskan adanya keterangan oposisi dan juga dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan. Dan ada tanda tanya yang dipakai pada akhir kalimat tanya
dan juga dipakai untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dibuktikan. Selanjutnya ada tanda seru yang dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan. Kemudian ada tanda elipsis untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat ada bagian yang dihilangkan dan juga untuk menulis ujaran yang sudah selesai. Ada tanda petik yang digunakan untuk mengapit petikan langsung dan juga digunakan untuk mengapit sajak, lagu, film, dan lainnya. Tanda petik tunggal yang digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain dan dipakai untuk mengapit makna. Tanda kurung untuk mengapit tambahan atau keterangan dan juga untuk keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Dipakai untuk huruf atau kata yang keberadaannya dapat dimunculkan atau dihilangkan, juga dapat mengapit huruf atau angka. Tanda garis miring yang digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, juga dapat digunakan sebagai pengganti kata dan, atau, dan setiap. Pakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah yang asli. Yang terakhir ada penyingkat atau apostrof, dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Penerapan unsur serapan biasanya masih menggunakan bahasa asing namun tetap dipakai dalam konteks bahasa Indonesia. Contohnya majhab. Nah, itu dia tadi teman-teman, sedikit penjelasan dari saya tentang materi PUEBI atau Pedoman Umum Bahasa Indonesia